dan trik, membuat tongkol jagung penuh biji sampai ujung, muput, atau top filling. Jagung merupakan salah satu komoditas pertanian yang banyak ditanam. Budidaya tanaman jagung sangat menguntungkan karena hasilnya dapat diolah menjadi berbagai hal. Tanaman jagung, Zea mais, merupakan jenis tanaman pangan penghasil karbohidrat, di mana hasilnya berupa biji yang terakumulasi pada tongkol jagung. Tentunya, tongkol jagung yang berisi penuh, yaitu biji jagung tersusun sampai ke ujung tongkol, muput, atau top filling, merupakan hal yang bisa dilakukan. Di mana hal ini diharapkan bisa menambah hasil produksi dan meningkatkan kualitas biji jagung. Pada dasarnya, strategi membuat tongkol tanaman jagung terisi penuh didasari oleh manipulasi faktor lingkungan. Hal ini dilakukan agar penyerbukan bisa sempurna dan fertilisasi maksimal. B. Inisiasi dan pemeliharaan bunga betina. Hal ini dilakukan agar bunga betina menjadi lebih subur dan siap dibuahi, dengan kematangan yang sama, dari pangkal sampai ujung tongkol. C. Booster bunga jantan. Hal ini perlu dilakukan, agar bunga jantan bisa memproduksi serbuk sari lebih banyak, memiliki daya tahan untuk membuahi lebih banyak, dan terus berkembang maksimal dan perkasa, sehingga mampu membuahi semua indukan betina. Merujuk hal tadi, maka ada 6 tip yang dilakukan untuk hal ini, yaitu 1. Mengatur arah barisan tanam. Penyerbukan tanaman jagung dibantu oleh angin, sehingga mengatur arah angin yang tepat untuk sangat menentukan penyerbukan yang maksimal. Untuk hal itu, maka dalam penanaman jagung sistem konvensional, maupun jajar legowo arah barisan, dibuat menjadi arah utara-selatan. Selain memperbaiki sirkulasi arah angin, arah barisan utara-selatan juga memaksimalkan sinar matahari pada helaian daun secara maksimal dalam proses fotosintesis, juga bisa membantu menekan perkembangan gulma. 2. Pemakaian jarak tanam yang tepat. Jarak tanam yang tepat akan memberikan tanaman jagung untuk tumbuh berekspresi maksimal, tidak terbatasi dengan padatnya populasi, kecuali untuk kondisi tertentu. Sehingga disarankan untuk menggunakan jarak tanam secara konvensional adalah 75 x 20 cm, dengan satu benih per lubang. Atau untuk jajar legowo, 80 x 30 x 20 cm, untuk satu benih per lubang. 3. Perawatan tanaman muda. Untuk menjamin kesehatan dan kesuburan bunga betina dan tongkol, maka ada beberapa perlakuan. Dalam hal ini, yang pertama adalah melakukan perlakuan benih dengan menggunakan ZPT yang mengandung auksin, sitokinin, dan giberelin, yang disarankan untuk mencampur dalam aplikasinya dengan fungisida dan insektisida, untuk mengantisipasi gangguan organisme pengganggu tanaman. 4. Pemeliharaan lanjutan tanaman, yaitu untuk pemeliharaan tanaman jagung fase pertumbuhan vegetatif. Hal ini dilakukan berupa penyemprotan ZPT pada usia 14, 28, 35 dan 40 hari setelah tanam. Sebaiknya juga dicampurkan dengan fungisida dan insektisida untuk mengantisipasi gangguan organisme pengganggu tanaman pada fase vegetatif. 5. Pembumbunan dan pemangkasan. Agar bunga betina dan bunga jantan tumbuh dengan baik, maka disarankan melakukan pembumbunan akar tunjang, dan pemangkasan daun bagian bawah atau yang terkulai. Untuk pembumbunan dilakukan pada saat umur 14 dan 28 hari setelah tanam. Sedangkan, untuk pemangkasan daun bagian bawah dan terkulai bisa dilakukan pada umur 60 hari setelah tanam. Pembumbunan ditujukan agar akar tunjang merubah fungsinya. Selain sebagai penyangga tanaman, menjadi akar adventif yang mencari hara untuk pengisian biji pada setiap tongkol di ketiak daun. Sedangkan pemangkasan adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan hara untuk pengembangan tongkol, bunga jantan dan pengisian biji. Mengingat daun bagian bawah sudah tidak efektif melakukan fotosintesis, tetapi tetap menerima hasil fotosintat. Dengan hal ini maka hasil fotosintat dihasilkan dari fotosintesis, bisa sepenuhnya digunakan untuk pengembangan tongkol dan tasel, serta pengisian biji. Selain itu, untuk mengantisipasi percikan dari sumber inokulum dan infeksi dari patogen yang soilborne, atau tular tanah, seperti penyakit hawar daun, bercak daun, karat daun dan gelas.
Pemangkasan juga dimaksudkan untuk menghambat jalan masuk tikus, sehingga serangan bisa terhindar karena tidak ada jalan masuk menuju tongkol jagung. 6. Pemberian asupan K pada fase generatif. Pemberian pupuk organik dengan kandungan HRK yang tinggi, pada saat tanaman berumur 60 atau 65 hari setelah tanam, yaitu untuk memaksimalkan pertumbuhan vegetatif dan mempersiapkan diri bagi jagung untuk vegetatif tasseling dan penyerbukan atau silking. Kandungan HRK yang diberikan melalui akar akan membuat serbuk sari menjadi banyak dan perkasa, dan bunga betina menjadi lebih subur. Asupan K sebaiknya menggunakan hasil ekstrak sabut kelapa atau abu janjang kelapa sawit. Semoga berkenan.